Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis retail yang telah kami buat yang bernama Retail Coffee. Mungkin bisa dibantu next. Oke, Retail Coffee sendiri adalah sebuah bisnis retail yang memang berfokus pada F&B atau food and beverage dan juga kepada customer experience dengan tema yang gainsable, di mana mengutamakan kenyamanan konsumen melalui inovasi dan juga layout tempat yang sangat instagramable, sehingga konsumen dapat bersuah foto dan juga membagikannya ke banyak orang, sehingga banyak orang dapat mengetahui tentang Retail Coffee dan akhirnya dapat kembali ke Retail Coffee ini sendiri. Oke, yang berikutnya, apa yang Retail Coffee sendiri tawarkan kepada konsumen? Yang pertama adalah kopi dengan cita rasa yang pastinya otentik dan juga mewah. Di sini kami mengambil kopi hasil olahan yang khas ya dari Indonesia, lebih tepatnya dari petani-petani lokal yang ada di sekitar Jogja. Lalu untuk tempat yang kami tawarkan juga sangat instagramable dan juga nyaman untuk menunjang kebutuhan, kenyamanan, dan juga pastinya gaya hidup dari para konsumen, sehingga konsumen sendiri dapat membagikan cerita mereka ke sosial media. Lalu untuk pengalaman yang kami tawarkan sendiri adalah para konsumen dapat melihat dan juga membuat kopi secara langsung dari biji kopi menjadi kopi. Seperti itu. Bisa dibantu tuh next. Oke, ini adalah pangsa pasar yang sudah kami tentukan berdasarkan TAM Samsom, di mana TAM-nya adalah pecinta kopi di Yogyakarta dengan total itu ada 1.016.357 jiwa, di mana itu kami ambil dari jumlah pelajar dan juga jumlah penduduk yang ada di kota Yogyakarta. Jadi kita tambahkan mahasiswa pendatang dan juga jumlah penduduk aslinya. Lalu mahasiswa Yogyakarta yang menyukai kopi di Yogyakarta kami mendapatkan sebanyak 802.922 jiwa, didapatkan dari 79% dari TAM, di mana berdasarkan hasil yang sudah ditentukan oleh penelitian bahwasanya 79% orang Indonesia menyukai kopi. Jadi kami mengambil angka tersebut, itu 79% dari TAM. Lalu untuk suami sendiri kami mengambil yaitu 0,3%, di mana ini adalah jumlah jiwa yang berada di sekitar SCBD atau daerah Kabarsari, Demangan, lalu ada Condong Catur dan lain sebagainya yang berada di sekitaran daerah kampus seperti itu. Bisa dibantu tuh next. Oke, ini adalah tabel komparasi di mana faktor-faktor yang menjadi keunggulan bagi Retail Coffee ini sendiri adalah tempat yang nyaman dan juga instagramable, cita rasa yang otentik dari Indonesia, dan juga experience yang dapatnya dan juga mencoba membuat kopi sendiri. Bisa dibantu next. Oke, inilah perceptioning map, jadi di mana untuk dari Retail Coffee sendiri ini memiliki low price, termasuk low price dengan strong features, atau featuresnya ini sangat kuat. Lalu untuk lawan-lawannya di sini ada dari kompetitornya itu ada dari Fore Coffee, di mana memiliki masuk quick features tapi high price. Lalu untuk Starbucks itu high price dan juga strong features seperti itu. Bisa dibantu next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada target pasar dari kami itu akan membuka gerai di area perkantoran dan kampus, sehingga target pasar kami adalah mahasiswa dan juga kerja kantoran yang peduli dengan kualitas dan juga mencari tempat yang instagramable. Next. Keunggulan kami dibanding kompetitor kami itu memiliki area kerja dengan internet yang cepat. Kami juga bekerja sama dengan petani kopi lokal dan juga desain yang minimalis. Next. Untuk positioning merek sendiri, kami adalah pengalaman kopi berkualitas dengan konsep kerja modern dan memiliki tagline ruang kopi, ruang inspirasi. Kemudian untuk pestel analisis itu ada undang-undang UMKM, pendapatan kelas menengah yang meningkat, gaya hidup work from cafe, inovasi digital seperti pembayaran digital dan loyalty program, kemudian regulasi bisnis seperti izin usaha kafe, dan juga lingkungan yang mendorong sustainability. Kemudian untuk five porter analysis itu kami memiliki hal-hal yang berpengaruh tinggi dan juga sedang. Untuk yang tinggi itu adalah ancaman pendatang baru, kekuatan pembeli, dan juga persaingan antar perusahaan. Untuk yang sedang itu kekuatan pemasok dan juga ancaman produk pengganti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk lokasi dan desainnya, oke, next. Untuk lokasi coffee shop yang akan kami jalankan, itu berasal di lokasi Jalan Merican, di mana tempat ini merupakan yang strategis, di mana lokasi dari Jalan Merican itu memiliki banyak akses, walaupun memiliki portal, tetapi banyak akses untuk menuju jalan 24 jam yang tanpa ada portalnya, sehingga semua dari universitas seperti Atmajaya, Dharma, UGM, UNY, dan beberapa perkantoran di daerah sekitar tersebut dapat melewati atau mampir di coffee shop yang akan kami buat. Dan juga lokasi kami ini juga tergolong coffee shopnya sedikit dan tempat atau lokasi itu tidak terlalu rame, dan juga jika jam sore macet di sekitar Jalan Solo, Jalan Merican menjadi salah satu tempat untuk mencari jalan alternatif. Next.
Nah, untuk layout coffee shop-nya ini ada di parkiran, di mana parkiran ini dapat menampung dari 20 hingga 40 motor dan juga 10 sampai 20 motor dengan layout in dan out-nya yang sesuai dengan layout yang sudah tertera di gambar tersebut, sehingga memudahkan konsumen, tidak ada bias atau kebingungan dari konsumen tersebut. Next. Nah, untuk layout coffee shop-nya itu di lantai pertama itu kami bertembakkan dengan belajar atau orang bekerja kantoran atau mengerjakan tugas, di mana dalam sinar pencahayaannya, dalam penglihatan itu kami tidak terlalu terang sehingga memanjakan penglihatan dari konsumen tersebut, di mana dapat memicu sensori marketing dari penglihatan dari konsumen. Lantai 2-nya itu kami menyediakan meeting room dan juga beberapa tempat yang dimana dapat mahasiswa atau kerja kantoran itu bekerja atau mengerjakan tugas tersebut. Di mana dari coffee shop kami ini dapat merancang sensori marketing dari penglihatan dan juga dalam penciuman kami bakal menyediakan seperti pengharum seperti kafe yang sehingga identik dengan kafe tersebut. Yang selanjutnya itu ada pengecapan itu kopi kami itu sesuai dari langsung dari petani kopinya, sehingga kopi kami itu terlihat natural dan juga lebih ke lokal. Itu pendengaran, di mana pendengaran kami akan menampilkan di lantai 2 dan lantai 1 itu dengan lagu yang berbeda. Lantai 2 itu mungkin yang lebih dapat memacu pekerja atau mahasiswa lebih nyantai. Yang pertama mungkin ya seperti cafe shop pada umumnya, yaitu sentuhan itu memberikan informasi dari dia datang hingga keluar, dan hospitality yang kami tawarkan juga lebih memanjakan konsumen. Next. Selanjutnya ada teknologi. Bisa di next. Teknologi inovasi. Untuk retail coffee sendiri itu menggunakan QR menu dan website. Nah, jadi pada setiap meja pelanggan terdapat QR menu, di mana ketika di-scan, pelanggan akan diarahkan ke suatu website. Nah, website tersebut digunakan untuk melihat menu, melakukan pemesanan, hingga melakukan pembayaran digital. Pembayaran digital ini dapat dilakukan melalui mobile banking atau melalui dompet digital. Nah, tujuan adopsi teknologi bertujuan untuk mengurangi waktu waiting line di kasir yang terlalu lama, terutama pada hari sibuk seperti weekend. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kepuasan layanan pelanggan serta meningkatkan penjualan produk. Karena seperti yang kita tahu, kadang kalau misalnya kita sudah cukup lama di coffee shop itu, terus kita pengen pesen lagi, kadang tuh males kan untuk ke kasir lagi. Nah, dengan adanya inovasi teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk. Bisa di next. Selanjutnya ada IS dan CRM. Bisa di next. Supply chain management. Nah, jadi retail kopi sendiri itu menggunakan kopi yang berasal dari petani kopi lokal yang dikirim ke retail kopi sendiri, lalu diproduksi sendiri, tetapi ada juga beberapa bahan kopi yang memang berasal dari supplier roasted bean coffee. Nah, selanjutnya retail kopi sendiri yang memproduksi kopi dan dijual kepada konsumen. Untuk pengiriman barangnya sendiri, retail kopi menggunakan metode just in time, jadi diharapkan kualitasnya dapat terjaga, penghematan biaya, dan efisiensi waktu dalam pengiriman. Bisa di next. Selanjutnya ada Customer Relationship Program. Program yang kami lakukan yaitu membership program. Nah, pendaftaran membership dilakukan melalui website official dengan biaya pendaftaran sebesar Rp75.000. Nah, program tersebut juga merupakan salah satu bentuk strategi untuk mendapatkan data pelanggan dengan detail. Data pelanggan yang akan digunakan yaitu ada nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan akun sosial media. Sementara, benefit yang didapatkan ketika pelanggan mendaftarkan membership yang pertama, yaitu adanya potongan khusus 10% jika melakukan transaksi pada event-event tertentu. Yang kedua, gratis 1 menu kopi signature di hari ulang tahun dengan menunjukkan KTP dan kartu digital membership. Yang ketiga, giveaway khusus member. Yang keempat, penawaran paket bundling dengan harga khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada retailing mix. Boleh di next. Di sini ada daftar produk, ada produk lain, dan produk assortment. Yang pertama ada minuman kopi, non-coffee, atau beverage, dan makanan ringan. Ada juga strategi harga. Yang pertama, bundle pricing. Menawarkan paket breakfast seperti kopi plus sandwich dengan harga yang lebih murah. Ada paket meeting coffee plus snack untuk 10 orang dengan harga diskon. Alasannya mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar untuk meningkatkan average transaction value. Yang kedua, psychological pricing, menggunakan harga yang berakhiran 900 atau 99, contohnya Americano dengan harga 27.900. Alasannya menciptakan persepsi harga yang lebih terjangkau secara psikologis. Yang ketiga, time-based pricing. Yang pertama ada happy hour dengan diskon 20% untuk pembelian kopi dari jam 2 sore hingga 5 sore.
Ada juga weekend browse spesial dengan paket khusus untuk akhir pekan. Alasannya mendorong kunjungan di jam-jam sepi dan mengoptimalkan kapasitas kafe. Next. Retail communication mix. Next. Ada perencanaan komunikasi terpadu. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama pre-opening dari 1 bulan sebelum membuka, bisa dilihat sendiri. Yang kedua ada grand opening. Yang ketiga post opening. Berikut ada budget dan alokasi. Boleh di next. Yang ketiga ada timeline. Bisa dilihat di PPT. Terus ada desain grand opening. Saya jelaskan oleh rekan kerja saya. Baik, selanjutnya masuk pada tahap Human Resource and Managing the Store. Pada tahap ini, terdapat 4 jenis posisi pekerjaan yang dimana 1. Barista, yang berjumlah 2-3 orang, mereka bertanggung jawab terhadap penyediaan produk. 2. Kasir yang berjumlah 2-3 orang, mereka bertanggung jawab dalam melayani pelanggan di kasir. 3. Waiter atau waiters, yang berjumlah 2-3 orang, mereka yang bertanggung jawab dalam mengantarkan pesanan. 4. Supervisor yang berjumlah 1 orang, dia yang akan mengawasi pekerjaan karyawan serta operasional bisnisnya. Boleh di next. Masuk pada evaluasi kinerja karyawan. Tentu penting untuk melakukan evaluasi pekerjaan untuk mengukur kinerja setiap individu hingga tim sampai mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Setiap posisi ini sudah memiliki ukuran evaluasi berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator. Boleh di next. Nah, nantinya metode evaluasi ini bisa digunakan dan dilakukan dengan pendekatan mulai dari karyawan menilai kinerja mereka sendiri, atasan atau supervisor menilai lewat pengamatan secara langsung, atau rekan kerja menilai kinerja dalam tim, hingga yang terakhir bisa dilihat melalui survei kepuasan pelanggan atau ulasan melalui berbagai platform online. Nah, untuk frekuensi evaluasinya ini digunakan dalam rentang waktu evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, hingga evaluasi tahunan. Boleh di next. Masuk pada kebijakan motivasi karyawan. Ini dilakukan untuk meningkatkan semangat, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan dalam bentuk gaji dan bonus, training atau pelatihan, penghargaan atau apresiasi, dan situasi lingkungan yang positif. Boleh di next. Selanjutnya masuk dalam tahap channel customer experience and services. Boleh di next. Pada tahap channel, kami memilih menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok karena kami rasa ini cukup efektif dalam memperkenalkan bisnis. Selain itu, kami juga menggunakan website sebagai pusat informasi dan transaksi online yang sudah terintegrasi dengan e-commerce. Boleh di next. Boleh di next. Nah, kurang lebih ini adalah customer journey map dari retail coffee. Mulai dari tahap awareness, konsumen mulai melihat postingan dari media sosial. Lalu pada tahap consideration, customer mulai mencari tahu lebih lanjut terkait informasi. Lalu pada tahap decision, konsumen memutuskan mengunjungi retail coffee. Dan pada tahap service, mereka mulai memesan menu dan menikmati suasana di retail coffee secara offline. Lalu yang terakhir pada tahap royalty, konsumen sudah menjadi pelanggan yang setia dan menjadi customer utama. Boleh di next. Selanjutnya kebijakan layanan karyawan. Nah, ini merupakan serangkaian prosedur hingga SOP yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Karyawan di sini memiliki kriteria seperti penampilan yang seragam, bahasa tubuh yang ramah seperti senyuman hingga kotak mata. Dan terakhir itu adalah tindakan dengan mendengarkan secara empati hingga memastikan pelanggan puas dengan layanan. Boleh di next. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya.